Saya akan cerita tentang kisah perjalanan Coca-Cola sejak awal berdirinya hingga tumbuh besar seperti hari ini. Coca-Cola atau lebih dikenal dengan nama Coke di masanya merupakan penemuan dari seorang apoteker asal Amerika yang juga seorang veteran Angkatan Darat Konfederasi bernama John Pemberton. Luka akibat perang membuat John bergantung pada morfin yang dikonsumsinya sehari-hari untuk mengurangi rasa sakit. Sadar bahwa itu nggak baik untuk kesehatannya, maka ia mencari solusi lain. Nah, di pertengahan tahun 1800-an, John mendengar tentang minuman bernama Vin Mariani yang terbuat dari daun coca dan red wine atau anggur merah, dan konon katanya berkhasiat menyembuhkan penyakit apapun. Para ahli saat itu meyakini bahwa satu helai daun coca yang mengandung 0,35% kokain bisa mengurangi kecanduan pada opium dan morfin. John kemudian menggunakan keahliannya untuk membuat minuman obat versinya sendiri untuk menyembuhkan kecanduannya. Namanya Pemberton's French Wine Coca yang terbuat dari daun coca dan anggur merah dengan tambahan kacang cola. Minuman yang diklaim mampu menghilangkan kecanduan, depresi, kecemasan, dan sakit kepala ini kemudian dijual pada para tentara yang tersebar di berbagai pelosok Amerika. Tahun 1885, hampir seluruh negara bagian Amerika melarang penjualan alkohol. John harus melakukan pivot. John kemudian mengubah formula minumannya. Dia mengeluarkan unsur red wine dari minuman itu. Tapi sayangnya, tanpa red wine, kacang cola membuat minumannya menjadi sangat pahit. Maka John menggantinya dengan kafein sintetis, menambahkan gula, asam citrus, vanila, minyak lemon, orange, biji pala, dan juga ekstrak ketumbar. John kemudian mengubah nama produknya menjadi Coca-Cola. Awalnya, Coca-Cola tidak laku dijual. Biaya pembuatannya jauh melampaui hasil dari penjualannya. Tapi John tidak menyerah. Dengan berinvestasi pada promosi yang masif lewat spanduk, papan reklame, dan owning toko, Coca-Cola akhirnya dikenal luas di Amerika dan penjualannya pun bergerak naik. Pada tahun 1888, Pemberton jatuh sakit dan hampir menuju kebangkrutan. Dan di tahun yang sama, seorang apoteker bernama A.C. Candler kemudian membeli formula Coca-Cola dengan harga $2.300. Candler lalu mendirikan perusahaan baru bernama Coca-Cola Company pada tahun 1892 dan mempatenkan merek Coca-Cola setahun setelahnya. Sebagai upaya memperkenalkan produk Coca-Cola pada publik yang lebih luas, Candler menerbitkan secari kertas yang memberikan hak pada para pemegangnya untuk bisa menikmati segelas Coca-Cola secara gratis di gerai soda fountain, yang saat itu merupakan tempat gaul yang sangat populer. Inisiatif ini adalah cikal bakal dari kupon diskon yang kini populer sebagai bagian dari strategi penjualan yang efektif. Selama bertahun-tahun, Coca-Cola dijual dalam bentuk sirup yang dituang dalam gelas di gerai-gerai soda fountain. Di tahun 1894, dua orang pengusaha bernama Benjamin Thomas dan Joseph Whitehead mengajukan proposal kepada Candler untuk menjual Coca-Cola di dalam botol. Candler nggak yakin ide itu akan berhasil. Maka ia mengizinkan pada keduanya untuk menjual berapapun Coca-Cola dalam botol dengan harga hanya $1 saja per botolnya. Nah, di tahun itu berdirilah Coca-Cola Bottling Company. Dan tidak diduga, pasar menyambut antusias produk Coca-Cola di dalam botol itu. Penjualannya pun meroket. Berapa tahun kemudian, jumlah Coca-Cola yang dikemas dalam botol terjual jauh lebih banyak dari penjualan melalui soda fountain. Para pesaing seperti Pepsi Cola pun ikutan menjual produknya dalam botol. Pada tahun 1903, ekstrak daun cola yang mengandung kokain dihilangkan dari formula. Dan di tahun 1933, Coca-Cola meluncurkan mesin automatic fountain dispenser yang pertama. Mesin yang ditempatkan di banyak restoran dan minimarket itu semakin mendongkrak penjualan Coca-Cola. Berhasil di Amerika, Coca-Cola berupaya masuk ke Eropa dengan promosi masif yang memposisikan dirinya sebagai minuman penyegar. Di Eropa, botol Coca-Cola diubah menjadi mirip botol champagne berwarna hijau. Harapannya agar dapat lebih diterima masyarakat yang ada di sana. Coca-Cola juga aktif mensponsori event-event besar dunia. Selama Olympic Games tahun 1928 di Amsterdam, Coca-Cola menyediakan 40.000 botol Coca-Cola untuk para atlet. Dan ketika Perang Dunia Kedua pecah, Coca-Cola berjanji bahwa setiap prajurit akan mendapatkan Coca-Cola dimanapun mereka berada. Dan yang paling menarik menurut saya adalah Coca-Cola berhasil mengubah citra visual dari Santa Claus yang sebelumnya laki-laki kurus dengan kostum warna hijau menjadi laki-laki gemuk dengan kostum warna merah, seperti warnanya Coca-Cola. Wow, sebegitu kuatnya ya kekuatan kampanye dari Coca-Cola.
Dalam perjalanannya, Coca-Cola Company melakukan akuisisi terhadap berbagai perusahaan lainnya. Pada tahun 1946, Coca-Cola membeli hak Fanta, merek minuman ringan yang sebelumnya dikembangkan di Jerman. Perusahaan juga melebarkan sayapnya ke produksi minuman jus jeruk dengan mengakuisisi perusahaan lainnya bernama Minute Maid Corporation pada tahun 1960. Kemudian di tahun 2000-an, aksi akuisisi pun masuk ke Asia, di mana Coca-Cola mengakuisisi cola asal India seperti Thums Up dan Barq's. Mereka juga mengakuisisi produk jus, buah smoothies, dan bar bernama Odwalla di tahun 2001. Pada tahun 2007, Coca-Cola mengakuisisi Fuse Beverage, dan di tahun 2019, Coca-Cola mengakuisisi Costa yang memiliki 4.000 kedai kopi di Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Di tahun 2002, Coca-Cola meluncurkan Aquarius, minuman isotonik yang diperuntukkan bagi mereka yang aktif dan gemar berolahraga. Pada tahun yang sama, Coca-Cola Indonesia juga meluncurkan Fresh Tea, teh dalam kemasan botol dengan aroma bunga melati yang khas. Triyono Prijosusilo, Director of Public Affairs Communication and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia, mengatakan bahwa Coca-Cola bisa menjadi sebuah merek yang kuat karena salah satunya mampu menghadirkan produk berkualitas yang menjawab kebutuhan konsumen yang berbeda-beda di setiap waktu. Maka nggak heran jika beberapa varian Coca-Cola cocok untuk dikonsumsi di waktu tertentu dan beberapa varian lain pas untuk dikonsumsi di waktu yang berbeda. Coca-Cola sebagai brand merupakan sebuah produk, tapi Coca-Cola sebagai perusahaan memiliki banyak produk yang dapat dikonsumsi oleh pelanggan di waktu dan kesempatan yang berbeda. Inovasi yang membuat Coca-Cola bukan hanya bertahan selama lebih dari 1 abad, namun juga sebagai perusahaan, produk-produknya bisa menguasai pasar dunia hingga saat ini. Coca-Cola, seperti produk-produk consumer goods lainnya, sebenarnya rentan terhadap pergeseran minat dan preferensi pelanggan. Tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan saat ini pasti akan mengikis penjualan minuman bersoda tinggi gula. Pasar juga semakin ramai diisi oleh pemain-pemain baru yang berisik. Maka Coca-Cola udah pasti nggak akan berhenti berinovasi. Dan saya sangat tertarik untuk melihat inovasi apa lagi yang akan dilakukan Coca-Cola ke depannya.